di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction berita kali ini masih mengikuti Taufik Hidayat ya. Update-nya Taufik Hidayat itu kan dapat hukuman berlapis sekitar 12 tahun penjara ya. Nggak tahu nanti di peradilan seperti apa, bisa bertambah atau bisa berkurang ini. Sementara kan dari kondisi korban YTR, wajahnya harus melakukan beberapa operasi rekonstruksi wajah dan itu memakan waktu jangka panjang dan tidak bisa kembali semula, tidak bisa utuh. Dan si Taufik Hidayat ini tuh beredar rekaman CCTV bahwa dia tuh pernah ke penginapan membawa wanita lain dan wanita ini kayaknya korban berikutnya deh sampai bawa kabur handphonenya. Kita lihat bareng-bareng dari video ini. Aku akan air bikin turun jadi itu besok jelas. Motornya bener itu motornya yang disita sama polisi juga. Dari sini tuh tapi ini videonya nggak tahu ya kapan dan infonya sih dari wajahnya kelihatan mirip banget, itu bener-bener Taufik ya. Semoga ini informasinya bener juga. Harusnya sih beberapa korban harusnya bisa ikut melapor gitu kan supaya si Taufik Hidayat ini tuh hukumannya makin berat ya. Kalau dilihat dari kondisi wajahnya YTRC itu nggak ada maaf lah gitu. Kalau bisa dihukum seumur hidup. Di sini juga beredar rekaman CCTV-nya si Taufik Hidayat itu pernah ke ini, kedatangan gedung Pakuan mau temuin KDM, apa dia mau klarifikasi atau dia minta perlindungan atau dia menyerahkan diri juga ke KDM ya. Kita lihat di sini nih bukti rekaman CCTV-nya juga dan ini sempat dikonfirmasi sama KDM ya. Di sini sih tuh motornya dia lewat lalu lalang ya. Ini juga dikonfirmasi nih sama bukti penjaganya ya, security. Kita lihat lagi. Dan ada penjelasan dari KDM-nya. Taufik pernah datang ke gedung Pakuan tuh bener Pak? Betul. Ini. Oh Bapak ini yang terimanya. Ini yang jaga di gedung Pakuan. Jadi Bapak itu hari apa itu jaga? Pas hari itu teh nggak tahu Pak Taufik ya, itu kita tahunya tamu. Nah, Hari apa itu? hari Selasa. Tanggal berapa itu Selasa? Hari 2 tilu. 2 tilu. Saya subuh teh dongkap. Yang ketemu Bapak. Ke gedung Pakuan. Ke gedung Pakuan. Jam berapa? Di jam 4 lebih pada subuh. Subuh. Di luar pagar berarti Di dia luar. datang. Di luar. Dia ngetok. Ya manggil. Tapi abis kan langsung Karena takut juga kan? Takut juga malam. Kami anjana motor NMAX warna hitam, helm. Pakai helm. Pun sekarang iya gitu. Bilangnya ke saya teh banyak masalah, katanya dia mau dipenjara. Terus nggak tahu permasalahannya apa gitu kata dia teh. Terus sama saya tadi diarahkan ke Balai Pananggehan. Ke Balai Panangan Gedung Sate. Ya. Dia habis itu dia berangkat lagi. Nah, habis itu dia berangkat lagi, saya juga nggak nitip pesan apa-apa. Enggak. Dia waktu itu ngaku Taufik Hidayat? Enggak. Oh enggak. Itu buktinya. Jadi Taufik Hidayat itu sempat datang ke gedung Pakuan jam 4 dini hari menemui pos jaga dan dia ngomong pakai helm, pakai masker, ingin bertemu Pak Gubernur. Mungkin supaya tidak sampai diamuk massa ya, karena sudah beredar tuh ini buronan pencarian atas bernama Taufik Hidayat. Dia kalau di amuk massa lebih hancur dari
wajahnya YTR gitu kan. Dan udah seperti itu aja, mengantarnya tidak berani mendekati lokasi karena takut dikenali warga. Sebenarnya bukan minta perlindungan, kalau dari sisi bahasanya dia siap dipenjara, tapi sebelum dipenjara ada sesuatu yang ingin disampaikan. Apa ya kira-kira, penasaran deh. Dan waktu di jumpa pers juga dia cuma minta maaf dan nggak klarifikasi apa-apa sih topik Hidayat ini. Dan KDM juga mengonfirmasi ke bapaknya korban YTR ya. Di sini ada beberapa kecurigaan netizen, tapi kita lihat videonya dulu. Jadi Taufik Hidayat itu pernah datang ke sini Pak, nyari saya. Ke pos. Nanti CCTV-nya lagi dicari. Jadi pernah datang ke sini dan pernah juga menghubungi Pak Wawan. Pak Wawan itu DM ternyata ke saya ke IG. Cuman yang dari admin IG-nya tidak disampaikan ke saya. Iya, tadi saya lihat, saya baca ada pesan Pak Wawan menyampaikan Taufik beberapa kali menghubungi Pak Wawan. Jadi pengen nemuin saya, pengen melakukan klarifikasi bahwa apa yang dituduhkan beredar itu ingin dia menjelaskan, katanya begitu. Berarti dia itu tidak jauh, tidak jauh. Sebelum pada akhirnya ditangkap kan, jadi sudah pernah datang ke pos. Oleh pos disarankan untuk datang ke Lemur Pakuan karena memang saya tidak di sini. Dan kalau cerita tadi di Pak Wawan itu sampai dengan tahun awal 2026 itu masih dibonceng, dibawa ke kantornya, kantor Pak Dadang. Cuman sudah pakai masker. Jadi selama ini tidak jauh Pak. Jadi sampai awal tahun 2026 itu masih di Bandung. Di Bandung. Karena dari pengakuan adik saya juga Pak, selama topik kerja itu suka dibawa-bawa Pak. Iya, suka dibawa ke kantin. Tapi kalau ke Akang sebagai kakaknya, kenapa dia tidak pulang ke rumah? Itu dia Pak, saya juga bingung. Kan artinya kan masih deket nih, suka dibonceng di Iya, sini. betul. Artinya bukan di jauh Jakarta jauh, ternyata masih di sini dibonceng. Kenapa tidak pulang ke rumah gitu loh? Kayaknya Pak, Ya sedikitnya ketekan Pak Kancam gitu ya kayaknya. Oh iya bisa. Dan Satu kita kan juga, udah nggak bisa ngeliat. Yang suka dibawa keliling masih sehat. Tapi Iya, mungkin kan mulai disiksanya kan setelah uang habis. nggak uang habis baru kan. Tapi yang penting sekarang udah sembuh. Kalau ingatan sudah mulai membaik. Alhamdulillah Pak, namanya sedikit-sedikit Pak, walaupun masih suka agak pusing katanya. Oh iya karena benturan kepala Pak. Dan itu traumanya panjang. Gitu. Jadi yang diperlukan itu sekarang berarti tinggal donor mata. Ya Pak, betul Pak. Karena keinginannya adik saya itu pengen bisa lihat lagi, pengen ngebantu orang tua juga Pak, dan pengen dagang katanya kan. Ya keinginannya tinggi ya. Tinggi banget. Dalam keadaan gini pun dia masih mikir buat kepentingan keluarga bersama gitu. Oh masih itu. Jadi dari dulu memang pekerja keras. Pekerja keras Pak, mandiri banget Pak di saya itu Pak. Suka bantu keluarga. Ya, Pak, alhamdulillah Pak, itu jangan ditanya. Berubahnya itu setelah dengan Taufik itu. Ya betul Pak. Terus menghilang, terus mengikuti keinginan Taufik gitu kan. Ini beberapa komen netizen ya, dibacain dulu. Ini mah antara keluarganya udah capek nasehatin sama si Yopitanya terlalu kecintaan katanya. Tuh kan dibawa keliling masih bisa ngeliat, emang dasar kecintaan. Aduh, ini bukan soal cinta. Ada juga yang bilang kayak gini. Posisi orang ketakutan itu selalu diancam walau si Taufik nggak mengawasi 24 jam, tapi si korban ini sudah sangat trauma berat ya. Dia takut kalau kabur nanti ketahuan akan makin disiksa, itu mungkin dasarnya. Mungkin dia juga ngerasa bersalah, nggak enak pulang, udah hancur-hancuran seperti itu, apa masih bisa diterima sama keluarga. Tapi rata-rata di sini ada yang bilang itu mah ceweknya kecintaan, ada juga yang bilang bukan kecintaan, itu namanya trauma bonding. Jadi gimana nih menurut netizen? Apakah YTR itu dia bisa sampai bertahan 2 tahun disiksa sama Taufik itu karena manipulasinya yang udah bener-bener brainwash si Taufik Hidayat ini ke si YTR? Komen di bawah ya, dan ikutin terus channel Suara Hati Sang Istri. Makasih banyak, bye.